Di tengah kota Semarang, berdiri sebuah bangunan tua megah yang dari luar terlihat begitu indah, tapi di dalamnya, ia menyimpan kisah paling gelap dalam sejarah Indonesia. Bangunan ini punya ratusan pintu, lorong-lorong panjang yang seolah tak berujung, dan ruang bawah tanah yang mencekam. Banyak yang datang ke sini didorong rasa penasaran, ingin membuktikan sendiri cerita-cerita yang mereka dengar. Tapi, tidak semua dari mereka pulang dengan perasaan yang sama. Inilah Lawang Sewu, bangunan 1000 pintu, yang menyimpan 1000 misteri. Lawang Sewu sebenarnya dibangun pada tahun 1904 oleh pemerintah kolonial Belanda. Awalnya, tempat ini berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Hindia Belanda yang megah dan sibuk. Arsitekturnya luar biasa, dengan jendela-jendela besar dan pintu-pintu yang sangat banyak untuk memastikan sirkulasi udara yang baik. Karena jumlah pintunya yang tak terhitung, masyarakat lokal memberinya nama Lawang Sewu, yang dalam bahasa Jawa berarti 1000 pintu. Di masa kejayaannya, bangunan ini adalah simbol kemajuan teknologi dan kekuasaan. Tidak ada yang menyangka kemegahan ini akan segera berganti menjadi panggung penderitaan. Semuanya berubah drastis saat Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia Kedua. Kemegahan Lawang Sewu sirna seketika. Fungsi bangunan ini diubah total. Dari sebuah kantor yang ramai, ia berubah menjadi kamp penahanan dan markas militer Jepang. Ruang bawah tanah yang dulunya berfungsi sebagai saluran air dan pendingin ruangan, diubah menjadi penjara yang kejam. Para tahanan, baik pribumi maupun orang Belanda, disiksa di sini tanpa ampun. Mereka dipaksa berdiri berdesakan selama berjam-jam di dalam air setinggi dada. Penyakit, kelaparan, dan siksaan menjadi pemandangan sehari-hari. Banyak yang tidak pernah melihat cahaya matahari lagi. Jeritan kesakitan dan tangisan putus asa seolah meresap ke dalam setiap dinding batu bangunan ini, meninggalkan jejak energi kelam yang abadi. Bagian paling mengerikan dari Lawang Sewu, tanpa diragukan lagi, adalah penjara bawah tanahnya. Bayangkan sebuah ruangan sempit, gelap total, dan pengap tanpa ventilasi. Disinilah para tahanan menghabiskan sisa hidup mereka dalam kondisi yang tak terbayangkan. Tanpa cahaya, tanpa udara segar, hanya ada kegelapan dan air kotor yang merendam kaki mereka. Para saksi sejarah menceritakan bagaimana banyak tahanan yang masuk ke ruang ini tidak pernah keluar dalam keadaan hidup. Hingga hari ini, area bawah tanah ini dianggap sebagai pusat energi negatif paling kuat di seluruh bangunan. Pengunjung yang berani masuk sering melaporkan perasaan sesak napas, mual, dan sensasi seperti ada yang mengawasi dari kegelapan. Dari sekian banyak kisah mistis yang menyelimuti Lawang Sewu, penampakan sosok wanita Belanda adalah yang paling terkenal. Biasanya, ia digambarkan berpakaian putih khas noni Belanda, dengan rambut panjang tergerai. Ia sering terlihat berdiri diam di salah satu lorong panjang di lantai atas, atau menatap kosong dari jendela. Banyak pengunjung mengaku melihatnya hanya sekilas, seperti bayangan yang lewat. Tapi yang lebih aneh, seringkali kamera berhasil menangkap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Sosok buram atau wajah pucat yang tiba-tiba muncul di foto. Padahal saat itu tidak ada siapa-siapa di sana. Selain penampakan visual, fenomena audio juga sangat sering terjadi. Pengunjung dan penjaga sering mendengar suara langkah kaki di lorong yang kosong, seolah ada seseorang yang berjalan mengikuti mereka dari belakang. Suara pintu yang terbuka atau tertutup sendiri juga sering terdengar. Padahal semua pintu sudah dikunci. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah suara bisikan-bisikan tanpa wujud. Seolah ada yang mencoba berbicara tepat di telinga Anda. Beberapa orang bahkan mengaku merasa diikuti oleh bayangan gelap hingga mereka keluar dari gedung. Seolah ada sesuatu yang tidak ingin mereka pergi. Tentu saja, banyak orang yang skeptis. Mereka berpendapat bahwa semua ini hanyalah sugesti. Sebuah bangunan tua dengan sejarah kelam, ditambah cerita horor yang beredar luas, pasti akan membuat pikiran kita bermain-main dan menciptakan halusinasi. Itu adalah penjelasan yang logis. Tapi ada satu pertanyaan yang sulit dijawab. Mengapa cerita dari begitu banyak orang yang tidak saling kenal dan datang di waktu yang berbeda
bisa begitu mirip? Mengapa pengalaman aneh, seperti penampakan noni Belanda atau suara-suara di lorong tertentu, selalu terjadi di titik-titik yang sama di dalam gedung? Apakah ini semua hanya kebetulan massal? Para penjaga dan warga sekitar yang tinggal di dekat Lawang Sewu punya keyakinan kuat bahwa bangunan ini bukanlah sekadar gedung kosong. Mereka percaya tempat ini adalah rumah bagi para penghuni dari dunia lain, arwah yang terperangkap oleh tragedi masa lalu. Karena kepercayaan inilah, ada aturan tak tertulis bagi setiap pengunjung. Pertama, jangan pernah berkata kasar atau sombong. Kedua, jangan menantang atau mencoba membuktikan keberanian dengan cara yang tidak sopan. Dan ketiga, jangan meremehkan apapun yang mungkin Anda rasakan atau lihat. Konon, banyak kejadian aneh dan gangguan yang lebih intens terjadi justru setelah larangan-larangan ini dilanggar. Menghormati tempat ini dianggap sebagai kunci keselamatan. Pada akhirnya Lawang Sewu lebih dari sekadar bangunan tua yang angker. Ia adalah monumen bisu yang menjadi saksi sejarah, penderitaan, kemarahan, dan keputusasaan yang tak terbayangkan. Mungkin apa yang kita sebut sebagai angker atau hantu bukanlah sosok gaib seperti yang kita bayangkan. Mungkin itu adalah jejak emosi manusia yang begitu kuat, begitu pekat, hingga tertinggal selamanya di tempat itu. Dirasakan oleh siapapun yang cukup peka. Pertanyaannya sekarang untuk kamu. Jika suatu saat kamu berdiri sendirian di salah satu lorong panjang Lawang Sewu saat malam tiba, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu sendirian? Jika kamu suka dengan kisah misteri dan sejarah kelam Indonesia seperti ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Infonix. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Menurut kamu, Lawang Sewu itu benar-benar angker atau semua ceritanya hanyalah sugesti? Kami tunggu pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di penelusuran misteri berikutnya.